Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Woode Mulyani, NIM 101-2019-0002. Di sini saya akan membawakan materi tentang peran guru dalam pengembangan rancangan pembelajaran. Yang pertama, yang perlu kita ketahui itu hakikat proses pembelajaran. Yang kedua, prosedur pengembangan rancangan pembelajaran. Yang ketiga, rancangan unit pembelajaran. Nah, kita masuk di materi pertama, yaitu hakikat proses pembelajaran. Proses pembelajaran sebagai proses implementasi kurikulum menuntut peran guru untuk mengartikulasikan kurikulum atau bahan ajar serta pengembangan dan mengimplementasikan program pembelajaran dalam suatu tindakan yang akurat dan adekuat. Peran ini hanya mungkin dilakukan jika guru memahami betul tujuan dan isi kurikulum serta segala perangkatnya untuk mewujudkan pembelajaran yang optimal. Hakikat proses pembelajaran terbagi atas dua. Yang pertama, pembelajaran sebagai inquiry, refleksi. Yang kedua, perkembangan sebagai tujuan pembelajaran. Yang pertama itu, pembelajaran sebagai inquiry, refleksi adalah kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki sesuatu seperti benda, manusia, atau peristiwa secara sistematis, kritis, logis, analitis sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Proses pembelajaran sebagai inquiry refleksi akan menempatkan guru sebagai berikut. Yang pertama, individu yang secara terus-menerus aktif belajar. Ada juga yang berperan sebagai siswa. Yang kedua, seorang guru yang menantang siswanya untuk menjadi pelajar yang reflektif. Yang ketiga, seorang profesional yang secara terus-menerus merefleksikan keaktifannya sebagai guru. Yang keempat atau yang terakhir, seorang profesional yang selalu meningkatkan kemampuan profesionalnya. Yang kedua itu perkembangan sebagai tujuan pembelajaran. Dalam kaitan dengan perkembangan peserta didik, proses pembelajaran memiliki fungsi. Yang pertama itu pengembangan, yaitu membantu peserta didik mengembangkan diri sesuai dengan potensi dan keunikannya. Yang kedua itu peragamaan, yaitu membantu peserta didik memilih arah perkembangan yang tepat sesuai dengan potensi dan peluang yang diperoleh. Yang ketiga itu integrasi, yaitu membawa keragamaan perkembangan ke arah dan tujuan yang sesuai dengan eksistensi kehidupan manusia. Yang kedua, pembahasan yang kedua itu prosedur pengembangan rancangan pembelajaran. Kegiatan dalam menyusun rancangan pembelajaran yaitu pertama, analisis kurikulum. Hal ini yang dipertimbangkan dalam melakukan analisis kurikulum. Yang pertama itu total waktu yang diperlukan untuk mengajar, topik-topik utama. Yang kedua itu asumsi yang digunakan tentang pengetahuan dan keterampilan awal peserta didik untuk memulai topik baru. Yang terakhir, tujuan umum belajar yang dirumuskan untuk siswa. Yang kedua itu tujuan pembelajaran. Ada 5 hal yang membedakan tujuan pemecahan masalah dari tujuan keperilakuan, yaitu pertama, pemecahan masalah yang tidak atau belum pernah terpikirkan sebelumnya. Yang kedua, proses pemikiran melalui masalah sama pentingnya dengan pemecahan masalah itu sendiri. Yang ketiga, peran guru berubah dari seorang yang memandu secara ekspalitis menjadi seorang yang mendorong dan memberi kritik yang bersahabat. Yang terakhir, perubahan peran guru akan mengubah peran siswa. Arah kerja siswa tidak lagi kepada hasil yang diprediksi. Perbedaan antara kedua tujuan itu akan bermuara pada sistem evaluasi. Yang ketiga, rancangan kegiatan pembelajaran.
terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu kegiatan awal, kegiatan inti pembelajaran, dan kegiatan penutup. Yang pertama itu kegiatan awal. Bagian pengantar dapat membantu siswa untuk mengkaitkan hal-hal yang sudah dipelajari dengan hal-hal baru, memberikan kesempatan siswa untuk mengetahui topik keseluruhan dulu sebelum topik secara detail, serta menumbuhkan hasrat belajar secara berkelanjutan. Yang kedua itu kegiatan inti pembelajaran. Kegiatan ini mampu mengantarkan siswa kepada informasi atau keterampilan baru, serta menafsirkan, memungkinkan siswa melihat kekurangan proses pembelajaran sebelumnya untuk memperbaikinya, mendorong siswa untuk menjadi lebih kreatif dalam berpikir dan dapat memikirkan gagasan yang belum terpecahkan, serta mendorong siswa untuk memperkuat proses fisik, kognitif, sosial maupun efektif. Yang ketiga atau yang terakhir, kegiatan menutup. Kegiatan ini guru pembimbing siswa untuk merumuskan ikhtisar yang bertujuan untuk mengkaji ulang butiran-butiran penting dari isi kegiatan pembelajaran sebelumnya. Juga memungkinkan siswa merefleksikan kumpulan dari pengalaman pembelajaran serta memberikan gambaran tentang pembelajaran yang akan datang. Yang keempat itu perencanaan evaluasi. Salah satu komponen terpenting dari keseluruhan perencanaan pembelajaran adalah perencanaan untuk mengetahui apakah setelah kurun waktu tertentu siswa memperoleh kemajuan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, atau apakah siswa siap mencapai tujuan yang lebih kompleks. Evaluasi lain yang perlu dirancang adalah evaluasi formatif, yaitu yang dimaksud untuk melihat kemajuan siswa saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Yang terakhir, pembahasan yang terakhir yaitu rancangan unit pembelajaran. Setelah satu satuan pembelajaran ditata, hal penting yang perlu dicek ulang ialah konsistensi antara tujuan, kegiatan, dan evaluasi. Penting juga untuk dilakukan pengecekan konsistensi silang antara satuan pelajar dan meyakinkan bahwa satuan-satuan pelajar yang sudah dirancang itu memungkinkan siswa mencapai tujuan unit. Nah, terima kasih. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.